Bab 1356. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Para tetua bukan hanya latar belakang klan roh, tetapi semuanya adalah raja sejati, dan mereka semua adalah kekuatan tempur tertinggi dari klan roh. Siapa yang bisa memeras mereka? Kata Ling Yan. Memang begitu. Lu Chen mengangguk, membenarkan apa yang dikatakan Ling Yan, tapi dia memiliki gagasan yang samar-samar di dalam hatinya. Jika para tetua tidak dipaksa, maka mereka dihasut. Dan orang yang menginstruksikan para tetua pasti bukan Ling Luo. Mata para tetua ini semuanya lebih tinggi dari atas, dan bahkan Ling Hua tidak dapat memesannya, dan Ling Rao tidak dapat memesannya lebih banyak lagi. Jadi, siapa yang punya kemampuan luar biasa untuk menginstruksikan orang yang lebih tua melakukan sesuatu? Lu Chen tidak punya waktu untuk memikirkan pertanyaan ini. Ling Rao menangkap Ling Hua dan mengambil posisi Ling Hua. Dia sangat kuat dan matanya ada di mana-mana. Lu Chen dan yang lainnya memasuki tempat Ling Zu, mungkin Ling Rao sudah mengetahuinya dan berencana untuk menghadapinya. Oleh karena itu, hal pertama yang harus direncanakan Lu Chen adalah bagaimana menghadapi Ling Rao yang mungkin akan membunuhnya. Kekuatan terbesar Ling Rao adalah Ling Rao sendiri, dan seorang pria di sampingnya. Keduanya adalah orang suci bertato tulang dengan kekuatan tempur yang mengerikan. Kekuatan kedua adalah masih ada 10 orang bijak berbudi luhur yang merupakan loyalis setia Ling Rao. Hal ketiga adalah, penjaga istana kekaisaran yang mungkin dimiliki Ling Rao. Awalnya, Ling Yan adalah komandan pasukan terlarang, memegang puluhan ribu pasukan terlarang. Tetapi Ling Hua di penjara, Ling Yan dikalahkan oleh Ling Rao, dan tentara kekaisaran tidak memiliki pemimpin, dan sebagian besar kekuasaan komando jatuh ke tangan Ling Rao. Tentara terlarang adalah yang berikutnya, pada dasarnya berada pada level yang mulia, dan legiun fanatik dapat mengatasinya. Adapun 10 orang bijak Ling Rao, sulit untuk dihadapi. Karena di sekitar Lu Chen, hanya Ling Yan yang memiliki karakter bijak. Ling Rao memiliki 10 orang suci yang berbudi luhur, bisakah kamu mengalahkan 10 dengan 1? Lu Chen tiba-tiba menatap Ling Yan dan bertanya, cuma bercanda, mereka berada di level yang sama denganku, bagaimana aku bisa menjadi 1 lawan 10? Ling Yan berkata dengan marah, keterampilan tempur menembus matahari yang kuwariskan kepadamu adalah peringkat surgawi tingkat menengah, apakah kamu belum menguasainya? Aku telah menguasai segalanya, tapi Sun Piarser memiliki kekurangan. Itu adalah skill bertarung yang tidak lengkap, dan setengah dari esensi skill bertarungnya hilang. Aku tidak bisa mengerahkan kekuatan terbesar. Bahkan jika keterampilan tempurnya memiliki kelemahan, itu masih merupakan keterampilan tempur tingkat surga tingkat menengah. Ras rohmu hampir tidak memiliki keterampilan tempur tingkat langit. Bisakah kamu sepenuhnya menghancurkan peringkat yang sama? Benar, aku bisa menghancurkan level yang sama sekarang. Cih, itu pertanyaan tentang kemampuanmu. Soalnya, Fat Dragon dan yang lainnya juga menggunakan skill tempur tingkat langit tingkat menengah, dan mereka bisa menghancurkan ratusan orang dengan level yang sama. Kenapa itu menimpamu, dan kamu tidak bisa melakukannya? Sebagai seorang pejuang, terutama laki-laki, jika orang lain bisa melakukannya, kamu harus melakukannya. Petik 2. Tapi, mereka bilang gadis ini tidak seperti laki-laki. Lu Chen, Ling Yan menghela nafas, jangan lupa, saya adalah seorang pembudidaya panah, bukan pembudidaya perisai seperti bocah gendut. Dalam pertempuran di level yang sama, saya harus menjaga jarak dan tidak bisa bertarung dalam jarak dekat. Saat itulah Lu Chen teringat bahwa Jian Xiu memiliki kelebihan yang kuat, tetapi juga memiliki kekurangan yang fatal. Keunggulan Jian Xiu terletak pada serangan jarak jauh, musuh seringkali tertembak mati sebelum melihat wajah Jian Xiu. Namun kekurangan dari Jian Xiu adalah tubuh fisiknya yang lemah, dan ketika kekuatan musuh tidak jauh berbeda, dia tidak boleh bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Kekurangan dari perbaikan panah hampir mirip dengan perbaikan pedang. Perbedaannya adalah perbaikan pedang adalah master jarak dekat, dan perbaikan panah adalah master jarak jauh. Oleh karena itu, akan memalukan bagi Ling Yan untuk bertarung melawan 10 dengan 1. Begitu didekati lawan, pertarungan jarak dekat Ling Yan tidak sekuat busur dan anak panah, hampir menunggu kematian. Aku meminta Fat Dragon untuk melindungimu secara khusus, bisakah kamu menahan 10 orang suci yang berbudi luhur itu? Lu Chen bertanya, tidak, aku bisa menangani paling banyak 2. Ling Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak peduli seberapa cepat anak panahku,
aku hanya bisa menahan 2 anak panah pada saat yang bersamaan. Jika ada 1 anak panah lagi yang datang, aku tidak tahan. Fat Dragon Shrouding the Sky adalah keterampilan tempur tingkat menengah, dan 2 kuali di tangannya adalah senjata raja, yang dapat membentuk garis pertahanan yang kuat. Menurutku orang bijak yang berkekuatan tidak mungkin mampu menerobosnya. Petik 2, kata Lu Shen. Tapi ranah Fat Boy agak rendah, dan pertahanannya tidak cukup kuat. Dia paling bisa menahan orang bijak yang kuat. Ling Yan berkata, jika dia adalah yang mulia emas, garis pertahanan akan lebih stabil, dan tidak akan ada masalah bagi beberapa orang suci yang berbudi luhur untuk menyerang pada saat yang bersamaan. Aku akan mengatur agar Sangguan datang dan memberimu serangan jarak dekat yang kuat. Kata Lu Shen, perbaikan pedang. Ling Yan berpikir sejenak, lalu berkata, dia adalah yang mulia King Tian, saya ingin tahu apakah pedang kemauannya dapat membawa orang suci yang berbudi luhur. Jika kamu tidak bisa membawanya, kamu harus membawanya. Ada naga gemuk yang melindungimu. Kalian bertiga harus membawa setidaknya 5 untukku. Kata Lu Shen, bagaimana dengan 5 sisanya? Ling Yan bertanya, aku hanya bisa menyerahkannya padamu, oke. Lu Chen memandang ke arah Ming Yue, yang mengangguk, tidak masalah, Xiao Yu sudah bangun. Tidak, kamu tidak bisa membiarkan Xiao Yu bermain untuk saat ini. Mata Lu Chen berbinar, dia berpikir sejenak, lalu berkata, berikan Xiao Yu kepadaku, aku mungkin membutuhkannya. Saya tidak membawa Xiao Yu ke pertempuran, saya tidak tahu apakah saya dapat menangani kekuatan 5 orang bijak. Seperti yang dikatakan Ming Yue, dia membuka ruang kendali binatang. Seekor unicorn giok yang agung bergegas keluar dari ruang kendali binatang dan bergegas menuju Lu Chen. Haha, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, Xiao Yu telah tumbuh begitu besar. Dengan senyuman di wajahnya, Lu Chen mengulurkan tangannya untuk menyentuh Xiao Yu, dan mengusap unicorn bening di tubuh Xiao Yu. Bip bip, Xiao Yu menoleh dan menjilat punggung tangan Lu Chen dengan sangat ramah. Kemudian, Xiao Yu berdiri tegak, merentangkan sepasang lengan bawah yang besar, memamerkan otot-ototnya. Ayo, berhenti melakukan ini di depanku, aku lelah menontonnya. Lu Chen meraih Xiao Yu dan memasukkan Xiao Yu langsung ke dalam ruang yang kacau. Xiao Yu, kamu tetap di sana dulu, pelihara hewanmu, dan aku akan meneleponmu ketika aku membutuhkan bantuanmu, keluar. Ngomong-ngomong, kamu bisa membangunkan naga tukang kebun itu, katakan padanya untuk tidak tidur, saatnya bangun dan menyirami pepohonan. Petik 2, bip bip, Xiao Yu kembali ke ruang kacau yang dikenalnya, sangat senang, menjilat Firefox yang terpesona oleh alkimia, dan kemudian melompat menuju kolam. Lingkuan, celepuk, Xiao Yu melompat ke kolam lingkuan, langsung menyelam ke dasar kolam lingkuan kolam, lalu mengaum, raungan unicorn yang mengguncang bumi meletus dari dasar kolam, mengguncang seluruh kolam lingkuan dan menimbulkan gelombang besar. Brengsek, raungan histeris mengguncang seluruh ruang yang kacau. Seekor naga besar melompat keluar dari dasar kolam dan terbang ke udara, dipenuhi aura menakutkan di mana-mana. Wajah naga besar itu penuh amarah, dan sepasang mata naga seukuran lentera menatap ke arah unicorn giok yang memanjat ke darat, dengan amukan api yang menyala-nyala di matanya. Nima, kapan Yukilin kembali? Dan membangunkanku dengan berteriak, apakah orang ini sedang mendekati kematian? Percaya atau tidak, aku membuatmu kesal. Jiao mengutuk dan berteriak untuk dipukuli dan dibunuh, tetapi dia hanya berbicara dan tidak berani melakukan apapun. Unicorn giok telah membangunkan lengan unicorn, beraninya ia melakukan apapun pada unicorn giok. Dulu lengan unicorn dilepaskan, bahkan Raja Binatang Buas akan dipukuli, itu kentut. Merayu, Xiao Yu sama sekali tidak takut pada King Lin Jiao, dan berdiri tegak di depan King Lin Jiao, memamerkan otot-ototnya. King Lin Jiao sangat marah hingga wajahnya hampir membiru, dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan Xiao Yu. Jiao, aku menyuruh Xiao Yu untuk membangunkanmu, kamu tidak punya waktu untuk tidur. Pada saat ini, suara Lu Chen masuk, saya telah datang ke tempat perlombaan roh, ada beberapa musuh di sini, dan Anda mungkin harus keluar untuk menghadapi mereka. Musuh apa? Kamu sangat kuat, kamu masih tidak bisa mengatasinya, kamu masih membutuhkan aku untuk bertarung. Jiao besar berkata dengan tidak puas, spesies Jiao kita hanya dapat mencapai efek evolusi tercepat ketika kita tidur nyenyak. Saya terbangun kamu bangun di tengah tidurku. Aku masih berevolusi. Jiao menerima berkah dari esensi darah Kaisar Bisman, dan dengan panik menelan semua pil monster tingkat 10,
membawa sejumlah besar kekuatan obat yang terkumpul, dan kemudian tertidur lelap selama beberapa hari, sudah berevolusi. Kini, yang keluar bukan lagi nafas peringkat 10, melainkan nafas peringkat ke-11. Evolusi rendah tingkat ke-11 setara dengan orang suci yang kuat. Berapa lama Anda perlu tidur untuk mencapai evolusi tingkat menengah? Lu Chen bertanya. Ini, kekuatan obat di tubuhku belum hilang, masih melonjak. Bisa secepat 3-5 bulan, atau paling lambat 3 atau 5 tahun. Kata Da Jiao, dalam 3-5 bulan, hari bunga bakung sudah dingin, aku akan segera memanfaatkanmu, kamu harus bersiap. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia menarik kesadarannya dan kembali ke dunia nyata. Tidak ada cara untuk mengganggu evolusi tidur naga besar. 6 orang suci tidak bisa masuk, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, dan membutuhkan kekuatan apapun yang bisa dia gunakan. Lengan unicorn Xiao Yu hanya dapat digunakan sekali, dan itu juga merupakan kartu hall terbesarku. Aku harus menyimpannya sampai saat kritis. Lu Chen mengirimkan suara kepada Ming Yue, kamu hanya dapat menggunakan 5 unicorn lainnya untuk berperang. Dengan bantuan unicorn, kamu dapat melawan 5 orang bijak kuat lainnya. Pada saat ini, suara Ling Yan terdengar, kamu telah mengatur segalanya untuk kami, bagaimana denganmu? Apakah kamu tidak memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci? Mungkinkah kami sedang bertarung dan kamu menonton pertunjukannya? Untuk menghadapi Ling Rao, dan pria di sebelah Ling Rao. Lu Chen berkata begitu. Lu Chen, pencapaian tertinggimu hanyalah memenggal kepala orang bijak yang berkekuatan. Dikatakan bahwa orang itu adalah seorang kultivator beracun, yaitu orang dengan tubuh lemah, dan lebih mudah untuk dipenggal. Ling Yan berkata dengan cemas, tetapi Ling Rao dan pria itu adalah orang suci dengan tato tulang, apalagi tubuh fisik pria itu cukup kejam, bisakah kamu mengatasinya? Aku mungkin tidak bisa melakukannya sendiri, tapi ratumu masih ada. Kata Lu Shen, jika kamu menyelamatkan ratu, kamu harus segera melarikan diri, daripada langsung berperang dengan Ling Rao. Kata Ling Yan, masalahnya, Ling Rao tidak akan membiarkan kita keluar dengan mudah. Mungkin akan ada pertempuran besar saat itu. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, para tetua dari ras roh keluar untuk menghalangi dan mencegah 6 orang suci masuk. Jika dikatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Ling Rao, saya tidak akan percaya jika mereka dibunuh. Sekarang kita sudah masuk, kurasa Ling Rao pasti sudah mengetahuinya, tapi aku belum pernah melihatnya membawa seseorang untuk membunuhnya, menurutmu itu normal? Kata Lu Chen, biasa saja, kekuatan Ling Rao bukan di tanah leluhur, tapi di Linggu. Ling Yan berkata, Ling Rao berbeda dari ratu, dia sangat keras kepala, dia tidak ingin keluar, dan ras roh tidak diperbolehkan dilahirkan, dia bahkan mengurung diri di lembah roh, dan dia tidak melakukannya, bahkan ingin menginjakan kaki di tanah leluhur Xingluo. Bahkan di tanah leluhur, dia hanya mengizinkan orang-orang dengan alam rendah untuk datang dan mengembangkannya, dan orang-orang roh di sini tidak memiliki kekuatan. Adapun yang mulia ke atas, tidak ada yang akan meninggalkan lembah roh, dan semuanya berada di bawah kendalinya. Dia menempel pada dirinya sendiri dan mengunci lembah jiwa, tapi dia tidak meninggalkan eyeliner apapun di tanah leluhurnya. Jadi, kamu melebih-lebihkan dia. Dia mungkin belum menerima kabar kedatangan kita. Jika dia tahu kamu akan datang, dia akan membawa seseorang untuk muncul. Saat ini, kita sudah menjadi satu. Setelah mendengarkan analisis Ling Yan, Lu Chen sedikit lega, setidaknya masih ada waktu untuk bersiap. Lagi pula, tidak ada yang menyangka bahwa Daois dan 6 orang suci lainnya tidak bisa masuk, dan diblokir oleh sekelompok tetua dari ras roh. Dengan cara ini, mungkinkah para tetua itu bukan dari pihak Ling Rao? Lu Chen berpikir sejenak, dan kemudian berkata, jika tidak, para tetua akan kembali dan memberi informasi dengan kesadaran spiritual mereka, dan Ling Rao tidak akan membawa seseorang untuk mencegat dan membunuh. Para tetua tidak boleh berasal dari pihak Ling Rao, jika tidak mereka hanya akan membantu Ling Rao, dan kita pasti sudah mati sejak lama. Ling Yan berpikir sejenak, lalu bingung, sebenarnya aku juga tidak mengerti. Para tetua keluar untuk menghalangi orang-orang suci umat manusia. Mereka jelas ingin membantu Ling Rao, tetapi mereka tidak memihak Ling Rao. Saya benar-benar tidak tahu mengapa mereka melakukan ini. Apakah saya hanya berharap campur tangan para tetua dalam masalah ini akan berhenti di sini? Lu Chen menghela nafas dan berkata begitu. Namun,
Masih ada tanda tanya besar di hati Lu Chen apakah para tetua itu akan berhenti sampai di sini. Lagi pula, dia sudah curiga bahwa para tetua itu diperintahkan untuk datang ke sini, dan orang yang memerintahkan para tetua itu pasti bukan Ling Luo. Seharusnya berhenti di sini, para tetua tidak punya banyak waktu luang untuk mengatur segalanya. Ling Yan berkata dengan tegas. Ling Yan berbeda dengan Lu Chen, dengan ide dan wawasan yang berbeda. Meskipun Ling Yan adalah anggota klan roh berpangkat tinggi, ada beberapa orang dan hal di klan roh yang diketahui Lu Chen tetapi Ling Yan tidak. Alam rahasia bintang Luo, tempat terpenting, adalah area aura di zona tengah. Itu adalah pintu masuk ke lembah roh. Lu Chen langsung memimpin kerumunan ke area aura, dan sampai ke tepi jurang aura. Ini adalah negeri tempat Lu Chen. Arogansi sekte pilihan surga. Pada awalnya, Lu Chen memenggal tubuh Fan Dang, tetapi sudah terlambat untuk membunuh roh primordial Fan Dang, memberi kesempatan pada Fan Dang. Namun, di alam rahasia Xing Luo, roh primordial Fan Dang tidak dapat menemukan tubuh pengganti. Roh primordial tidak punya banyak waktu untuk bertahan hidup di udara, dan jika ia tidak dapat membentuk kembali tubuh fisik pada waktunya, ia akan menghilang. Biasanya, Fan Dang tidak memiliki kesempatan untuk terlahir kembali, dia sudah lama menghilang. Namun, tidak ada yang mutlak dalam segala hal, dan seseorang tidak dapat memastikan bahwa Fan Dang telah menghilang tanpa melihat roh primordial Fan Dang musnah dengan matanya sendiri. Setelah memasuki jurang energi spiritual, di tengah jurang tersebut, saya melihat sebuah gerbang cahaya besar berdiri di sana. Gerbang Daguang itu adalah pintu masuk ke lembah roh. Saat itu, ketika lembah roh disegel, tidak ada gerbang cahaya di sini, hanya altar besar yang terbuat dari besi peri. Lu Chen membongkar altar, hanya untuk melihat pintu bawah tanah menuju ke ruang bawah tanah jauh di bawah tanah. Di ruang bawah tanah, dengan bantuan Kaisar Feng Yao Chanian, Lu Chen membuka segel Linggu dan membuka pintu lampu besar menuju Linggu. Kemudian, Linghua memindahkan pintu lampu besar ini keluar dari ruang bawah tanah dan memindahkannya ke jurang energi spiritual, di mana pintu itu berdiri tegak agar mudah diakses. Ling Yan, apa hal pertama yang harus kita hadapi setelah memasuki lembah roh? Lu Chen berdiri di depan gerbang Daguang dan bertanya. Memasuki gerbang cahaya, kamu akan sampai di pintu masuk lembah roh, di mana ada penjaga yang harus kita hadapi. Ling Yan berkata, para penjaga bukan dari tentara kekaisaran, tetapi dari Departemen Lama Pangeran ke-9, sekelompok yang mulia yang setia kepada Ling Rao. Ling Yan akrab dengan Linggu, jadi dia secara alami mengetahui tata letak Linggu. Berapa orang? Berapa banyak patung emas di sana? Lu Chen bertanya. Ratusan orang, 10 yang mulia emas, mudah untuk ditangani. Ling Yan berpikir sejenak, lalu berkata, namun, 10 orang bijak di bawah Ling Luo kadang-kadang datang untuk memeriksa pintu masuk, atau duduk dalam formasi. Berapa banyak dari mereka yang akan datang? Lihat apa yang kamu katakan, ini hanya inspeksi, bisakah kita tetap berkumpul? Lumayan kalau ada 1 orang di sini. Oke, yang satu adalah yang terbaik, jika kamu melihatnya, segera bunuh. Semua penjaga di pintu masuk harus dibunuh, dan tidak ada yang boleh dilewatkan. Sangat, Lu Chen mengangguk setuju, dan berkata, setelah melewati pintu masuk, kita harus menyelamatkan Linghua secepat mungkin. Petik 2. Hentikan, sudah berapa kali ku bilang padamu, kamu tidak diperbolehkan memanggil ratu bersamanya nama depan, kamu harus dipanggil ratu. Ling Yan menyela Lu Chen dengan tidak puas. Terserah, aku bukan anggota ras roh. Entah itu Linghua atau ratu, itu bukanlah gelar bagiku. Kenapa kamu begitu gigih? Lu Chen berkata dengan marah. Ratu adalah raja dari ras roh. Kamu adalah orang biasa di ras manusia. Bisakah kamu memiliki status yang sama? Ling Yan juga berkata dengan marah. Oke, jangan berdebat tentang ini. Apakah kamu yakin Ling Rao mengunci Linghua di istana? Lu Chen bertanya. Itu ratu. Ling Yan memelototi Lu Chen dengan marah, dan berkata, ada penjara bawah tanah di istana, yang dulu digunakan untuk menahan pelanggar serius. Ada penjaga yang sangat ketat di sana, dan hanya ada jalan masuk dan keluar kecil. Setelah dikunci masuk, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Ling Rao ingin memenjarakan ratu, penjara bawah tanah di istana adalah tempat terbaik untuk memenjarakannya. Terlebih lagi, Ling Rao telah merebut kekuasaan dan tinggal di istana, bagaimana? Dia bisa mengunci ratu di tempat lain. Setelah mendengar ini,
Lu Chen mengangguk dan berkata, saya telah tinggal di istana ras roh Anda selama beberapa hari, tetapi istananya terlalu besar, dan saya belum benar-benar mengunjunginya, apalagi penjara bawah tanah. Saya memerlukan peta detail istana. Segera setelah Lu Chen selesai berbicara, Lingyan menyerahkan kepadanya gulungan kulit domba, saya menyiapkannya untuk Anda sebelumnya. Ini adalah peta istana yang saya gambar, yang berisi struktur penjara bawah tanah, dan itu menandai kemungkinan penahanan ratu, titik. Ketika Lu Chen membukanya, wajahnya langsung menjadi gelap, dan dia melemparkan Lingyan dengan rasa jijik yang mendalam. Keterampilan menggambar Lingyan sangat bagus. Pada kulit domba itu, peta istana kerajaan tergambar dengan sangat baik, dan peta struktur penjara bawah tanah juga sangat jelas. Masalahnya terletak pada kemungkinan titik penahanan. Ada beberapa lantai dan ratusan ruang bawah tanah di penjara bawah tanah, dan Lingyan bahkan memberi label di semua ruang bawah tanah. Menurut Lingyan, semua ruang bawah tanah mungkin merupakan tempat penahanan. Pokoknya kalau masuk penjara bawah tanah harus mencarinya dari satu basement ke basement lainnya. Artinya, jika tidak ada titik kunci penahanan, tidak ada gunanya menandainya atau tidak. Oleh karena itu, tidak apa-apa bagi Lu Chen untuk tidak meremehkan wanita jalang ini. Ratusan ruang bawah tanah, berapa banyak waktu yang terbuang untuk menemukan masing-masing ruang bawah tanah. Bisakah Anda melingkari tempat penahanan yang paling mungkin? Lu Chen mengerutkan kening dan berkata, intinya penjara bawah tanah, setiap ruang bawah tanah memiliki kemungkinan untuk menahan ratu. Lingyan mengangkat bahu dan berkata begitu. Aku sedang memanggang, siapapun bisa mengandalkannya akhir-akhir ini, tapi bajingan itu tidak bisa diandalkan. Lu Chen menatap Lingyan dengan wajah pucat karena marah, dan berhenti membicarakan orang ini. Lu Chen memerintahkan semua orang di legiun untuk bersiap menghadapi pertempuran, dan segera membunuh para penjaga yang ditempatkan di pintu masuk segera setelah mereka memasuki lembah roh, sehingga tidak ada yang terlewat. 5 naga bertarung. Tiba-tiba, dengan teriakan pelan dari Lu Chen, 5 urat naga terpisah dari tubuhnya satu demi satu, muncul, dan 5 warna cahaya bersinar di sekelilingnya. Pada saat ini, 5 totem naga muncul di mata Lu Chen, 1 merah, 1 biru, 1 kuning, 1 hijau dan 1 hitam. Saat berikutnya, kekuatan Lu Chen melonjak tajam, dan momentumnya melonjak, seolah-olah Dewa Naga turun, mengabaikan dunia dan menelan gunung dan sungai dengan amarah. Penglihatanmu. Lingyan melihat kelima naga yang mengelilingi Lu Chen, dan sangat terkejut. Terakhir kali ketika kamu berada di Linggu, kamu tidak mendapatkan penglihatan sebanyak 5 naga, sepertinya ada 3 atau 4. Mengapa Anda tidak melihatnya setelah beberapa saat? Apakah masih ada lagi? Naga ini datang ke sini sendirian, aku tidak tahu kenapa. Lu Chen terkekeh, tanpa diduga menemukan alasan yang lucu. Kirin berkelahi. Di sisi lain, Ming Yue juga memanggil Zhan Shen, dan 6 pembuluh darah unicorn berlari keluar satu demi satu, berlari bola-balik di belakang punggungnya, megah dan mengguncang kehampaan. Pada saat itu, kekuatan Ming Yue tidak hanya melonjak, tetapi dia juga ditutupi dengan lapisan baju besi unicorn sebening kristal, yang memperkuat pertahanannya beberapa kali. Penglihatannya juga sangat aneh, agak mirip dengan penglihatanmu, tapi dia memiliki lapisan baju besi unicorn tambahan, dan pertahanannya jauh lebih kuat darimu. Lingyan menatap Ming Yue dengan heran lagi, dan mengatakan ini pada Lu Chen. Selanjutnya, visi dari banyak orang mendukung satu demi satu, dan seluruh pasukan fanatik akan bersiap untuk berperang. Memasuki, dengan lambaian tangannya, Lu Chen bergegas ke gerbang daguang terlebih dahulu, dan matanya langsung dibutakan oleh cahaya. Cahaya yang menyinari mata tidak bertahan lama, tetapi berumur sangat pendek. Setelah satu tarikan napas, cahaya menghilang dari mata, dan yang terlihat di mata adalah bidang hijau. Ada juga ratusan penjaga yang mengenakan baju besi standar, memandang dengan heran. Kamu adalah Lu Chen. Salah satu penjaga di kepala mengenali Lu Chen, dan segera berteriak, mengulurkan tangan besarnya, dan meraih Lu Chen, orang yang ditakdirkan dalam kegelapan, kaulah yang membantu Lingua pada awalnya, dan pangeran ke-9 dikalahkan dan dibunuh. Beraninya kamu kembali, itu jebakan yang dibuat sendiri, aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam pangeran ke-9. Sisa-sisa tuan kelima ke-9, hari ini adalah hari kematianmu. Lu Chen telah bersiap sejak lama, dia mengulurkan tangannya yang besar, seperti kilatan petir, dia meraih tangan lawan dalam sekejap, dan meremasnya dengan kuat. Ah! Pemimpin penjaga berteriak,
dan Lu Chen meremukkan tangan kanannya di tempat. Kepala penjaga bukanlah orang suci, tetapi tubuh emas yang terhormat, dan dia belum siap berperang, dan dia belum menopang visi untuk meningkatkan kekuatannya. Bagaimana dia bisa melawan tangan Lu Chen yang luar biasa? Mati! Tangan Lu Chen yang menghancurkan langit terus meraih, dan meraih kepala lawan sekaligus, dan segera menghancurkannya berkeping-keping seperti semangka. Roh primordial melarikan diri, dan sebelum dia sempat melarikan diri ke udara, dia ditangkap oleh Lu Chen. Tidak, roh primordial ketakutan, dan langsung dicubit oleh Lu Chen. Penjaga utama menembak ke arah Lu Chen dengan cepat, dan Lu Chen menembak lebih cepat lagi, begitu cepat bahkan penjaga lainnya tidak menyadarinya. Ketika penjaga lainnya kembali sadar, kepala penjaga telah dihancurkan secara fisik, dan bahkan roh primordial telah dimusnahkan. Bunuh dia. Ketika ratusan penjaga melihat pemimpinnya terbunuh, mereka meraung dan bergegas menuju Lu Chen dengan marah. Saat berikutnya, ratusan penjaga berhenti bergegas, dan semuanya menunjukkan kepanikan. Sebab, ada yang masuk lagi, dan itu bukan satu orang, melainkan banyak orang, terus-menerus muncul di hadapan mereka. Ternyata jumlahnya ribuan orang. Ternyata itu adalah tentara, membunuh. Dengan lambaian tangan Lu Chen, para legioner di sekitarnya bergegas, mengepung ratusan penjaga dengan erat, dan tanpa ampun membunuh mereka. Lu Chen dan Ling Yan secara pribadi mengambil tindakan, dan tidak ada orang suci di antara semua penjaga. Mereka dengan cepat dibantai, dan bahkan tidak ada satu jiwa pun yang bisa melarikan diri. Setelah membunuh semua penjaga di pintu masuk, Lu Chen memimpin kerumunan ke kedalaman lembah roh, menghindari jalan yang ramai, dan mengambil jalan terpencil menuju istana. Namun, lokasi istana kerajaan adalah pemukiman paling makmur dari ras roh. Begitu-begitu banyak orang dari legiun fanatik masuk, mereka akan ditemukan oleh anggota klan roh lainnya, yang pasti akan membuat Ling Luo khawatir, dan mustahil untuk menyelamatkan Ling Luo secara diam-diam. Lu Chen menempatkan seluruh pasukan di luar pemukiman, di bawah puncak gunung, di tempat terpencil. Kemudian, Lu Chen bersiap untuk pergi, dan pergi ke istana sendirian untuk menyelamatkan orang. Apakah kamu tidak membawaku? Ling Yan bertanya. Membawamu bercinta. Lu Chen bertanya balik. Kasar. Ling Yan memelototi Lu Chen dengan marah, dan berkata, saya orang suci, dan saya juga anggota klan istana. Bagaimana Anda bisa menyelamatkan ratu kali ini tanpa saya? Memang benar kamu orang suci, tapi kamu bukannya tak terkalahkan, apa gunanya? Lu Chen memutar matanya ke arah Ling Yan, dan berkata, aku bisa datang dan pergi sendiri, dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Jika aku membawamu bersamaku, itu seperti membawa banyak bagasi. Kamu, Ling Yan dipukuli sampai mati, tetapi untuk menyelamatkan ratu, dia tidak punya pilihan selain menelan amarahnya dengan paksa. Saya akrab dengan istana kerajaan dan penjara bawah tanah, jadi saya dapat membantu Anda. Saya telah mencatat peta istana kerajaan dan penjara bawah tanah di sini, dan saya tidak membutuhkan Anda untuk memimpin. Lu Chen menunjuk ke kepalanya, dan berkata, saya membutuhkan Anda di sini untuk membantu saya duduk di tentara dan mencegah kecelakaan. Saat saya menyelamatkan Ling Luo, saya mungkin perlu merespons, lalu Anda dapat membawa pasukan saya untuk berperang. Saya adalah panglima pasukan terlarang dari ras roh. Saya memiliki puluhan ribu elit di bawah komando saya. Anda meminta saya untuk memimpin ribuan tentara mafia. Puluhan ribu elitmu bukan lagi milikmu, mereka milik Ling Luo. Apalagi yang harus kamu pamerkan? Lu Chen mencibir, dan kemudian berkata dengan getir, kamu sekarang adalah panglima tertinggi tanpa apa-apa, jadi jangan berpura-pura menjadi agresif di depanku. Lakukan apa yang aku perintahkan, dan jika kamu tidak patuh, jangan salahkan aku karena melemparkan lumpur bau ke wajahmu. Kamu berani menghancurkan kecantikan gadis ini akan membunuhmu. Ling Yan sangat marah. Lu Chen tertawa, mengabaikan Ling Yan, menyalakan langkah cahaya kekaisaran, dan menghilang dalam sekejap. Setelah berlari untuk jarak tertentu, tidak melihat siapapun di sekitarnya, Lu Chen berhenti, mengeluarkan cincin luar angkasa untuk serba-serbi, dan mengeluarkan satu set baju besi di dalamnya. Terakhir kali dia datang ke Linggu dan tinggal sementara di istana, dia mengambil satu set baju besi untuk penjaga istana dan menaruhnya di ring luar angkasa untuk disimpan, kebetulan itu dibutuhkan hari ini. Lu Chen berganti pakaian penjaga istana, dan kemudian memasuki lautan rune kuno. Pertama, dia menemukan sekumpulan rune milik ras roh,
membentuk rantai rune dengan keindahan yang luar biasa, dan kemudian memberkatinya. Dalam sekejap, Lu Chen berubah dari ras manusia menjadi ras roh. Kemudian, dia menemukan sekumpulan rantai rune dari sistem udara, menyatukan satu set rantai rune dengan makna aura yang dalam, dan memberkatinya, nafas orang lain menghilang. Sebaliknya, dia memiliki roh unik dari ras roh, yang relatif ringan dan memiliki sedikit aroma. Hei, wajah Yi tidak jauh berbeda dengan wajah Noi. Lu Chen mengeluarkan cermin kristal, dan setelah melihatnya saja, dia tahu itu tidak bagus. Di antara beberapa ras yang ada di benua Yuanwu, ras manusia dan ras roh sangat mirip penampakannya. Jika bukan karena perbedaan nafas, maka manusia akan mudah untuk tidak bisa dibedakan. Oleh karena itu, penampilan penyamaran Lu Chen seolah-olah dia tidak berubah, dan orang lain sekilas tahu siapa dia. Bahkan jika dia ingin menyelinap ke dalam istana dengan penampilan yang bermartabat, dia mungkin sudah dikenali oleh klan roh lain sebelum dia mencapai istana. Dia adalah orang yang ditakdirkan dari klan roh. Dia telah muncul di depan umum sebelumnya, dan banyak orang klan roh mengenalinya. Aku juga, sangat tampan, orang-orang dari klan Yi Rongling juga sama tampannya, dan menjadi sangat tampan juga merupakan salah satu dosa asal. Lu Chen menghela nafas, mencium keindahan, lalu meletakkan wajahnya di depan cermin kristal. Rantai rune kecantikan memiliki ciri khas yaitu dapat diubah sesuka hati dan dapat dengan mudah diubah menjadi tampilan yang diinginkan. Mata yang lebih kecil, hidungnya harus lebih tinggi. Menghadapi cermin kristal, Lu Chen terus melantunkan mantra dalam hati, dan melihatnya di cermin, fitur wajahnya berangsur-angsur berubah. Pada akhirnya, fitur wajahnya dijungkir balikkan olehnya, dan bahkan dia tidak bisa mengenali siapa pria ini. Jadi dia menyingkirkan cermin kristal itu dengan puas, dan kemudian menuju ke istana. Berhenti. Di gerbang istana, seorang penjaga gerbang menghentikan Lu Chen. Saya telah menjaga di sini selama 100 tahun, tetapi saya belum pernah melihat Anda. Penjaga istana mana yang Anda pimpin? Saya baru di sini, dan saya bekerja dengan Tuan Mao, penjaga ke-6. Lu Chen pernah tinggal di istana ras roh, dan tahu sedikit tentang penjaga istana. Jadi dia secara acak meminta kepala penjaga untuk membicarakan masalah tersebut. Pendatang baru, rombongan Tuan Mao. Tentara terlarang memandang Lu Chen sebentar, dan mau tidak mau bertanya dengan curiga, para penjaga istana setidaknya adalah penguasa bumi. Kamu hanya setengah langkah masuk memurnikan para dewa, dan kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan sambilan. Mengapa penjaga istana menerimamu sebagai penjaga di istana? Ya, saya melakukan pekerjaan serabutan di samping Tuan Mao. Tuan Mao tidak menyukai orang yang melakukan pekerjaan serabutan terlalu tinggi. Lu Chen mengikuti kata-kata tentara terlarang dan terus berbaikan. Tidak peduli apakah pihak lain percaya atau tidak, dia hampir menulis surat untuk dirinya sendiri. Ya, aku hampir mempercayai kata-katamu. Tentara terlarang tentu saja tidak mempercayai omong kosong Lu Chen, segera mencibir, dan mendekati Lu Chen, katakan padaku, siapa namamu? Namaku Ling Qi. Lu Chen tersenyum. Nama keluargamu Ling. Mendengar ini, wajah penjaga istana berubah, dan dia berdiri di sana dengan tercengang. Awalnya, dia tidak percaya bahwa anak ini adalah penjaga istana, jadi dia berencana membawa anak ini untuk diinterogasi, untuk melihat apakah dia mata-mata. Tetapi jika anak ini melaporkan namanya, dia akan tahu sesuatu yang buruk telah terjadi. Ada banyak nama keluarga di klan Ling, tetapi sangat sedikit yang memiliki nama keluarga. Hanya keluarga kerajaan yang berhak menggunakan nama keluarga, dan yang lain tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, anak ini bisa jadi adalah anggota keluarga kerajaan, atau kerabat jauh keluarga kerajaan. Namun satu hal yang pasti, Ling Qi ini pasti memiliki darah keluarga kerajaan. Jika tidak, jika nama keluarga kerajaan digunakan secara salah, maka 9 klan tersebut akan terbunuh. Ya, nama keluarga saya adalah Ling, jika tidak, bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk memasuki istana? Lu Chen mengangguk, membodohi pasukan terlarang seperti ini. Lu Chen tahu satu atau dua hal tentang keluarga kerajaan dari ras roh, jadi jika dia ingin menyelinap ke istana, akan lebih mudah baginya untuk berpura-pura menjadi anggota keluarga kerajaan. Bagaimanapun, dengan banyaknya keturunan keluarga kerajaan, tentara kekaisaran tidak dapat menemukan kebenarannya. Jadi begitu, tentara terlarang tiba-tiba menyadari bahwa Ling Qi ini memiliki darah keluarga kerajaan, jadi secara alami diatur oleh orang-orang dari keluarga kerajaan.
Orang yang diatur oleh keluarga kerajaan, terlepas dari tingkat kerajaannya, kepala penjaga, Tuan Mao, harus menerimanya. Apalagi hari ini berbeda dengan masa lalu, bukan Ratu Linghua yang berkuasa sekarang, melainkan Ling Rao, putri pangeran ke-9, yang menguasai istana, dan semua peraturan telah berubah. Di era Linghua, hal seperti ini pada dasarnya tidak akan pernah terjadi. Linghua adil dan jujur, dan dia tidak diizinkan melanggar hukum demi keuntungan pribadi. Aturan yang dia tetapkan sangat ketat, dan prajurit kelas bawah seperti Ling Qi tidak memiliki kesempatan memasuki istana untuk melakukan sesuatu. Tapi Ling Rao benar-benar berbeda dari Linghua. Ling Rao adalah tipe kroni, dan bawahannya sangat memanjakan. Mereka telah menghapus aturan yang ditetapkan Linghua sebelumnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Ling Qi ini bahkan tidak dalam keadaan dewa pemurnian, tetapi juga menjadi penjaga istana. Tuan Ling, silakan masuk. Penjaga istana segera memasang wajah tersenyum, dan segera mengundang Ling Qi masuk, tidak berani meragukan apapun lagi. Bagaimanapun, terlepas dari apakah Ling Qi adalah keluarga kerajaan atau mata-mata, hanya dengan melihat alam Ling Qi tidak dapat mengubah langit. Di istana, penjaga manapun berada di atas yang mulia bumi, dan pelayan manapun berada di atas alam kesengsaraan surgawi. Jika Ling Qi adalah mata-mata, memasuki istana sama dengan seekor domba yang bergabung dengan sekawanan serigala, siapapun dapat membunuhnya, apa yang dapat dia lakukan. Lu Chen melangkah melewati gerbang istana, berjalan ke dalam istana, berjalan melewati taman kerajaan satu persatu, berjalan melalui koridor panjang, dan berjalan langsung ke taman istana. Taman istana adalah tempat tinggal Linghua sebelumnya, dan Lu Chen pernah tinggal di sana. Dalam perjalanan, saya bertemu banyak penjaga istana yang sedang berpatroli, tetapi tidak ada yang datang untuk memeriksa Lu Chen yang berpura-pura menjadi penjaga. Gerbang istana dijaga oleh banyak penjaga istana, tetapi Lu Chen masih menemukan alasan dan masuk dengan mudah. Lagi pula, ada penjaga gerbang yang menjaga gerbang di luar, dan penjaga istana tidak perlu mempertimbangkan apakah mata-mata masuk kecuali terjadi sesuatu. Menurut peta yang digambar oleh Ling Yan, pintu masuk penjara bawah tanah berada di gedung paling terpencil di timur laut istana. Awalnya, Lu Chen ingin melarikan diri, tapi sayangnya ada batasan di halaman istana, jadi dia tidak bisa melarikan diri. Setelah memasuki istana, Lu Chen langsung menuju timur laut dan menemukan bangunan tersebut, namun tidak dapat masuk. Bangunan tersebut dijaga ketat oleh penjaga. Ada ratusan penjaga istana yang menjaga bagian luar gedung saja, 10 di antaranya adalah yang mulia emas, dan saya tidak tahu berapa banyak lagi yang ada di dalam. Dengan kekuatan bertarung Lu Chen, jika dia langsung menerobos masuk, para penjaga istana ini tidak akan bisa menghentikannya. Namun, itu pasti akan mengguncang yang kuat di istana, dan sekelompok orang suci akan keluar pada saat itu. Lu Chen tidak bisa mengalahkan mereka. Penjaga yang menjaga di sini sangat ketat, tidak ada yang bisa masuk tanpa surat perintah Ling Rao. Oleh karena itu, Lu Chen tidak punya pilihan selain mundur, bersembunyi di sudut yang jauh, dan mencoba mencari cara lain. Tapi Lu Chen berpikir lama, tapi tidak bisa memikirkan cara yang baik, dan sangat cemas. Surat perintah Ling Rao diperlukan untuk masuk. Bagaimana dia meminta surat perintah kepada Ling Rao? Jika dia pergi ke Ling Rao, bukankah itu berarti menjebak dirinya sendiri? Kebencian Ling Rao padanya telah merasuk jauh ke dalam sumsum tulangnya, jadi mengapa dia tidak memotongnya begitu dia melihatnya? Tepat ketika dia tidak berdaya, sekelompok penjaga tiba-tiba muncul di kejauhan, dikelilingi oleh seorang pemuda dari Spirit Rache. Pria Spirit Rache itu tampan dan mengesankan, dengan aura yang menakutkan, dia ternyata adalah orang suci dengan tato tulang. Ras roh dilahirkan dengan bakat untuk berkultivasi, dan kultivasi mereka berkembang sangat cepat. Namun, karena blokade jangka panjang di Linggu dan kurangnya sumber daya budidaya, hanya sedikit yang bisa maju dalam seni bela diri. Bakat seni bela diri biasa dari ras roh, setelah memasuki Zun, kurangnya sumber daya pelatihan lanjutan, dan basis budidaya mereka mulai melambat. Hanya sedikit talenta seni bela diri bertalenta yang dapat terus meningkatkan basis kultivasinya, namun setelah menjadi orang suci, juga sulit untuk ditingkatkan. Orang suci yang dapat memperbaiki tato tulang sangatlah langka, dan tidak banyak orang di seluruh ras spiritual. Dulu, hanya ada Linghua dan Pangeran ke-9. Setelah kehancuran 9 pangeran, hanya Linghua yang tersisa. Namun Ling Rao kembali dengan tubuh yang telah diubah dan membawa kembali seorang pemuda.
Sejak itu, ras roh telah memiliki 3 orang suci bertato tulang. Maka pemuda roh yang datang tidak diragukan lagi adalah orang yang dibawa kembali oleh Ling Luo. Lu Chen yakin bahwa dia belum pernah melihat pemuda roh ini sebelumnya. Namun, temperamen dan sikap pria spiritual itu membuat Lu Chen merasa deja vu. Mungkinkah, dia? Lu Chen memikirkan seseorang, tetapi dia tidak yakin. Faktanya, Lu Chen selalu curiga bahwa pria di sebelah Ling Rao adalah orang itu. Namun, jika tidak ada kecelakaan, orang tersebut seharusnya sudah lenyap, dan tidak ada peluang untuk membentuk kembali tubuhnya. Jika benar, sungguh ajaib, roh primordial umat manusia terlahir kembali dalam tubuh fisik ras roh. Namun, sekarang bukan waktunya untuk menentukan siapa manusia spirit race itu. Sekaranglah waktunya mencari cara untuk menyusup ke penjara bawah tanah. Lu Chen menatap sekelompok penjaga, menghitung dalam hati, ada sekitar 30 orang, dan dia punya ide di benaknya. Dan beberapa penjaga yang berjalan di belakang tidak berlevel tinggi, mereka hanya penguasa bumi, dan mental mereka tumpul dan menguap berulang kali, seolah-olah mereka telah diperkosa puluhan kali. Pemuda roh itu kebetulan melewati tempat persembunyian Lu Chen, dan berjalan menuju gedung tempat penjara bawah tanah berada. Mata Lu Chen berbinar, kesempatan telah tiba. Setelah penjaga di belakang lewat, Lu Chen segera keluar dari sudut, menyalakan langkah cahaya kekaisaran, maju selangkah, mendarat di belakang penjaga terakhir dalam sekejap, dan kemudian mengikuti dengan diam. Hei, siapa kamu? Kapan kamu mengikutiku? Tapi aku tidak tahu. Pada akhirnya, penjaga itu tiba-tiba berbalik, menguap dan menatap Lu Chen dengan heran. Penjaganya selalu menjadi penguasa bumi, dengan kultivasi tinggi dan kepekaan yang kuat. Lu Chen berpikir tidak mungkin mengikutinya secara diam-diam tanpa diketahui. Aku sudah di sini sepanjang waktu, aku mengikuti semua orang, aku mengikutimu, apakah kamu lupa? Lu Chen tenang dan tenang, sangat bodoh. Memilikinya, penjaga itu menamparkan kepalanya, wajahnya yang lelah menunjukkan kebingungan, tapi, saya ingat, tidak ada orang di belakang saya. Saudaraku, kamu mungkin terlalu mengantuk, jadi ingatanmu agak offline. Lu Chen berkata dengan serius. Hei, aku tidak mengantuk, tapi mengantuk dan lelah. Penjaga itu menghela nafas dan berkata begitu. Mungkinkah kamu baru saja selesai bertarung dan kebugaran fisikmu belum pulih? Lu Chen bertanya. Potong, siapa yang lelah bekerja dan berani bertarung dengan pengawal istana kita? Penjaga itu mendengus dengan nada menghina.